Nih, belakang lihat. Ini boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus sama dengan di Arab. Istau. Kata makmum udah tahu. Tidak. Istau pun itu diambil dari bahasa hadis. Sawwu sufufakum. Pak Ibu tolong rapatkan safnya. Tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin wafat dalam keadaan sujud. Enak mana? Yang pertama, yang kedua. Setelah itu baru katakan istau. Waja'alu salatakum salatan muwadda. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa yang sholat. Oh, di situ ada orang sepuh yang gak bisa tahan lama. Di sini ada anak-anak yang lari-lari. Di tengah ada remaja. Karena tahu karakternya, maka dibacakan oleh beliau surat sesuai dengan keadaan makmumnya. Nabi itu 30 juz hafal. Tertanam di jiwanya. Tapi ketika mimpin sholat, dilihat siapa makmumnya. Ketika tahannya surat Kulhu al-Ikhlas, dibacakanlah Kulhu Allah. Ketika di belakangnya Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat mulia, apalagi orang-orang periwayat qiraat setelah itu, nggak tanggung Al-Baqarah rakaat pertamanya. Gitu. Nah ini kadang-kadang baru khatam 30 juz, begitu nengok ke belakang istau. Langsung ngadap kiblat nggak tanggung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Jamaah udah begini aja tuh. Yang paling nyebelin habis itu Allahu Akbar. Tidak begitu. Maaf saya tanya. Kenal Mu'adz bin Jabal? Bagus. Kalau kenal saya berhenti pulang tuh. Saya yakin ada jin yang sedang menyamar itu. Kenal Mu'adz. Mu'adz itu ngimamin salat Isya, Pak. Izin. Dibacain Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Begitu singkatnya salam, nengok ke belakang jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum tuh. Kayak saya, kayak kita. Nengok kosong. Langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat like, ternyata dislike. Komennya apa? Munafik nih jamaah katanya. Karena diantara ciri orang munafik itu malah sholat Isya. Jamaah disebut nifak, langsung protes. Menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak terima Mu'adz menyebut kamu munafik. Nggak terima Mu'adz menyebut kami munafik. Dihadirkan oleh Rasulullah, tidak dihukumi langsung. Cuma ditanya, inilah indahnya Nabi. Nabi tidak pernah menjatuhkan stafnya di hadapan khalayak. Dan tidak pernah merendahkan rakyatnya di hadapan para staf-stafnya. Nabi berkata dengan bijak, kenapa masalahnya? Lantas orang-orang itu berkata, Mu'adz nggak kira-kira Isya mimpin pakai Baqarahan. Mainnya Baqarah ya Rasulullah. Rakaat pertama lagi, gimana kami tahan? Baru pulang nanam korma, pulang dari kebun, capek, belum ngapa-ngapain Baqarah. Mu'adz ditanya, ya Rasulullah, kenapa ente baca Baqarah? Saya kan ikut Nabi katanya tuh. Saya pernah bermakmum di belakang Rasul, ya Rasulullah, Anda bacanya Al-Baqarah. Saya kan ikut Rasulullah. Pintar. Tapi Nabi lebih pintar karena dibimbing oleh wahyu. Kata Rasulullah, Mu'adz, saya imam, makmumnya ente. Tapi ente imam, makmumnya mereka tuh. Maka dari situlah kemudian Nabi memberikan keluangan. Setelah peristiwa itu, ada sahabat yang kalau baca ngimamin sholat itu mainnya kulhu semua. Betul. Betul, itu ada sanadnya. Pernah kalau taraweh rakaat keduanya kulhu Allah terus? Itu ada sanadnya, kasusnya begitu. Ada yang main kulhu, karena ketika melihat jamaahnya, wajahnya ikhlas. Diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang bacanya kulhu terus. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca itu? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifatnya ya Rasulullah.
Maka turun jawaban dari langit, sampaikan salam Allah kepadanya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Dibawalah praktek ini ke dalam kepemimpinan, ke instansi, ke dalam institusi. Maka pemimpin yang baik sebelum memimpin dia melihat kepada rakyatnya seluruhnya. Dimitigasikan. 10 kabupaten, 2 kota madya, bagaimana karakternya? Bagaimana keadaannya? Tentu tidak akan sama. Yang ini mungkin butuh perbaikan jalan. Yang ini butuh lapar sembako. Yang di sana butuh beasiswa. Ketika paham tentang rakyatnya, maka mudah mengkonsep, merencanakan semua program-program untuk kemaslahatan rakyatnya. Itulah sebabnya kenapa Umar, ayo tepuk tangan dulu. Kasih. Itulah sebabnya kenapa Umar yang sangat jenius membaca hikmah pertama ini dan menerapkan teori yang dikenal sekarang dengan ilmu belusukan. Umar. Dan Umar dulu nggak bawa kamera. Bukan, karena saat itu belum ada. Kalau sekarang boleh buat dokumentasi, boleh. Bukan buat pencitraan. Kenapa rame begini? Nih, Umar. 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 Jangan lihat sini, Umar. Jalan malam-malam. Begitu lewat satu tempat di Gubuk, seorang ibu sedang mengaduh membuat syair. Ternyata ibu itu sedang fakir, punya beberapa anak, nangis lapar. Dapurnya tidak mengebul, yang ada cuma batu. Maka pura-pura masak batu dengan pasir digoreng-goreng. Dia membuat syair dan berkata, kalau bahasa kitanya, duhai Khalifah Amirul Mukminin, senang-senang engkau di istana, rakyatmu sekarang lapar seperti ini tak bisa makan, engkau yang akan dihisab di hari kiamat. Umar lewat, tidak diketahui, tidak memperkenalkan diri, dengar kemudian pengaduhan itu, langsung berangkat ke gudang persediaan, gudang sembako, dimasukkan ke dalam karung, dipikul gandum itu dengan pundaknya. Ajudan datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya yang bawa. Kata Umar, bukan, saya yang dihisab, bukan engkau. Dibawa ke hadapan ibu itu, kemudian dimasakin di depannya tanpa mengatakan saya Umar. Ibu itu sambil nunggu dimasakin masih sempat-sempatnya menyebut Umar. Dasar khalifah, santai-santai di istana, orang lain yang masakin kami, katanya. Disuapi oleh Umar. Selesai itu semua, pulang tanpa mengatakan sayalah Amirul Mukminin. Ilmu pertama yang Umar ambil dari ilmu belusukan itu adalah ilmu penggembala kambing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.